Bagaimana umat mau bersatu? Kalau masing-masing kelompok merasa yang paling benar. Kalau masing-masing kelompok merasa yang najiyah. Sedangkan yang selain itu tidak najiyah. Bagaimana mereka mau bersatu? Sudah. Jadi ada kekhawatiran, keprihatinan dari segi dakwah, saudara. Sehingga beliau melihat hadis ini ada masalah ini. Saudara, hadis ini ada masalah. Bukan Nabi yang bermasalah. Bukan hadis Nabinya yang bermasalah. Tapi permasalahan pada ruwatnya ini ada masalah. Mungkin ruwatnya ini mesti diteliti lagi. Atau paling tidak ada illah. Ini ada keganjilan, ada kejanggalan. Masa sih pecah jadi 73 semuanya masuk neraka. Kemudian cuma satu doang yang selamat. Lalu kenapa sih hadis ini akhirnya dijadikan hujah argumentasi oleh tiap kelompok untuk menyatakan dirinya saja yang firqah najiyah, yang lain tidak najiyah. Dan memang fakta sejarah membuktikan, saudara, dari kitab-kitab yang kita baca dari semua firqah, hadis ini selalu muncul jadi dalil. Hadis ini selalu muncul jadi dalil. Nah, sementara hadis yang kedua, walaupun dia dianggap lemah atau dhaif, bahkan ada yang bilang maudhu, ya kalau Albani bilang itu palsu. Tapi banyak ulama juga bilang enggak, itu bukan hadis palsu, tapi itu hadis dhaif, ya kawan. Nah, Habib kita ini melihat walaupun itu hadis dhaif, tapi di dalamnya ada al-hath alal wahdah. Ada dorongan, motivasi supaya kita nih bersatu, supaya kita nih tidak mengklaim paling benar sendiri, supaya kita nih saling menghormati satu sama lainnya. Hadis kedua, walaupun itu dhaif, saudara, tapi di dalamnya ada dorongan motivasi agar umat firqah-firqah yang ada tidak mengklaim hanya dirinya saja yang benar. Tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di mana Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal gaib di masa depan dan terjadi, yaitu bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Tentunya hadis ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Nabi SAW untuk memberi peringatan kepada kita agar waspada dari pemikiran-pemikiran firqah-firqah yang menyimpang, dan agar kita kembali dan tetap berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis tersebut dan makna-makna yang kandung di dalamnya. Adapun hadis tersebut diantaranya diriwayatkan dalam banyak sumber-sumber kitab hadis seperti Al-Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam Kutubus Sunan, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Satu di surga, yang 70 di neraka, tentunya di zaman tersebut. Kemudian waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Fa ihda 70 wa 70 fil nar wa wahidatun fil jannah. Dan kaum Nasara juga terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 di neraka dan yang satu di surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh benar-benar umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu di surga, wa sintani wa 70 fin nar. Adapun 72 di neraka. Dalam riwayat yang lain, kulluha fin nar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Qila ya Rasulullah, man hum? Siapa mereka yang selamat tersebut wahai Rasulullah? Qala al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, as-sawadul a'zam, yaitu golongan mayoritas. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas ma ana alaihi wa ashabi, yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis ini memberi mafhum atau pemahaman bahwasanya ada firqah-firqah yang tersesat atau firqah-firqah yang binasa yang dikenal dengan al-firqul halikah, dan ada yang al-firqatu an-najiyah al-mansurah, yaitu kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain dan juga didukung oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kebenaran hadis ini ada syawahidnya. Syawahid itu dalil-dalil yang lain yang mendukung makna tentang kebenaran hadis ini. Di antaranya misalnya dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan bahwasanya orang-orang
ahlul kitab mereka terpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang terpecah belah dan berselisih padahal telah datang penjelasan bagi mereka. Dan ini ayat menunjukkan bahwasanya ahlul kitab mereka terpecah belah. Mereka terpecah belah dan Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang memecah-pecah agama mereka dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Banu Israel, yaitu orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi berkelompok-kelompok. Dan ada yang mengatakan maksudnya ini terkait dengan ahlul bidah yang mereka juga memecah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Demikian juga didukung oleh hadis-hadis yang lain yang juga semakna dengan hadis ini, seperti sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, sekelompok ta'ifah, sekelompok dari umatku yang mereka senantiasa di atas kebenaran dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, tidak menolong mereka. Dan juga tidak memberi mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Kalau ada kelompok lain meninggalkan mereka, ada kelompok lain menyelisihi mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Hadis ini maknanya sama dengan hadis iftirakul ummah. Karena Rasulullah mengatakan akan ada senantiasa dari umatku sekelompok. Yang kita pahami berarti kelompok-kelompok yang lain tidak di atas kebenaran. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah. Senantiasa akan ada dari umatku satu kelompok yang di atas kebenaran, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kelompok-kelompok yang lain tidak di atas kebenaran. Ini isyarat bahwasanya ada satu kelompok yang benar, yang lain tidak benar. Dan ini dalam riwayat hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Dalam sebagian riwayat hatta taqum as-sa'a, sampai hari kiamat. Maksudnya kelompok tersebut akan terus ada sampai hari kiamat. Ini hadis yang sahih ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim ya. Disepakati akan kesahihannya. Adapun hadis iftirakul ummah tidak diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam Kutubul Masanid dan Sunan. Kitab-kitab hadis musnad dan juga kitab sunan-sunan ya. Sunan-sunan misalnya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah ya. Dan yang semisalnya ya. Musnad maksudnya Musnad Imam Ahmad. Ini juga buku-buku hadis yang membawakan hadis tentang terpecah belah umat menjadi 73 golongan. Ya. Karena ada sebagian orang yang berusaha menyatakan hadis ini dhaif. Kata mereka hadis tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya hadisnya sahih secara sanad, diriwayatkan dalam banyak jalur ya. Kemudian didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis tadi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara mereka yang mengatakan hadis iftirakul ummah hadis dhaif, kata mereka karena hadis ini tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim. Jawabannya mudah, bahwasanya tidak semua hadis yang sahih harus ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak harus. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mensyaratkan meriwayatkan seluruh hadis yang sahih. Beliau tidak mensyaratkan demikian. Bahkan beliau Imam Bukhari, beliau mengatakan aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis yang dhaif. Sementara Imam Bukhari mengatakan aku menghafal 100.000 hadis sahih. Sementara dalam Sahih Bukhari hanya termaktub 7.000 hadis dengan pengulangan sekitar 4.000 hadis. Tentunya masih banyak hadis-hadis yang sahih yang tidak harus dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Demikian juga Al-Imam Bukhari maksudkan Al-Mukhtasar ya. Ringkas, beliau tidak bermaksud menulis mensyaratkan seluruh hadis sahih harus ada dalam Sahih Bukhari. Maka meskipun hadis iftirakul ummah tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namun diriwayatkan dalam Kutubul Masanid, kitab musnad dan juga dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab sunan ya. Dan terlalu banyak hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Selain itu, kita katakan hadis ini, hadis iftirakul ummah didukung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan ya. Bagaimana orang
ahlul kitab mereka terpecah belah, tercerai-berai. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala saya sebutkan dalam surat Al-Imran, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih, maksudnya ahlul kitab. Rasulullah mengabarkan dalam hadis Iftirakul Ummah, Yahudi terpecah 71, Nasara terpecah menjadi berapa? 72. Dan Allah telah menyebut Al-Qur'an bahwasanya mereka tercerai-berai. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian seperti orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan kelompok mereka. Kemudian juga didukung oleh hadis-hadis yang juga maknanya mirip. Di antaranya tadi hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tazalu min ummati ta'ifatun 'alal haqq mansurah. Ya. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa berada di kebenaran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok lain meninggalkan mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Kelompok-kelompok lain menyelisihi mereka, tidak memberi mudarat kepada mereka. Sampai hari kiamat akan ada kelompok seperti ini yang di atas kebenaran. Nah, ini juga mafhumnya berarti yang benar satu kelompok, yang sisanya tidak di atas kebenaran. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda yang juga mendukung hadis ini, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelah aku tiada, ba'di may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelahku di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam masalah agama. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini juga menunjukkan akan ada perpecahan. Akan ada perpecahan meskipun hadis-hadis ini tidak menyebutkan angka 70 sekian, 70 enggak ada, tapi Rasulullah mengatakan akan ada perpecahan. Baik. Intinya hadis ini, hadis Iftirakul Ummah tentang terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan, hadis yang sahih. Didukung oleh ayat-ayat dan juga didukung oleh hadis-hadis yang lain. Kemudian didukung dengan al-waqi'. Realita menunjukkan akan hal tersebut. Seandainya hadis ini pun dhaif, kita bilang realitanya umat terpecah belah. Umat terpecah belah, munculnya firqah-firqah sejak zaman sahabat sampai sekarang. Orang liar berakidah, mau akidah begini, ada begitu. Wahdatul wujud, macam-macam orang punya pemikiran. Ya. Sampai sekarang nampak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan muncullah firqah-firqah, aliran-aliran dalam Islam. Maka kenyataan realita menunjukkan akan kebenaran hadis ini, bahwasanya umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Baik. Apa fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya dalam hadis ini kelompok-kelompok terpecah menjadi dua. Pertama adalah firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Dan yang kedua adalah al-firqah al-halikah, golongan-golongan yang binasa. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat satu. Al-firqah al-halikah, kelompok yang binasa banyak, 72. Baik. Kelompok yang selamat tersebut, apa sifat-sifatnya agar kita bisa masuk dalam golongan tersebut? Maka Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat kelompok yang selamat ini dengan beberapa sifat, diantaranya Rasulullah mengatakan humul jamaah, yaitu mereka adalah kelompok yang disebut dengan jamaah, ya, yang menunjukkan persatuan di antara mereka. Kemudian dalam yang lain, riwayat yang lain kata Nabi SAW, as-sawadul a'zam, yaitu golongan mayoritas. Kemudian dalam riwayat yang lain, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Ini tiga sifat: jamaah, sawadul a'zam, mayoritas, dan yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Maka tiga sifat ini saling mendukung, bukan kontradiktif, tapi saling mendukung. Maka yang dimaksud dengan kelompok yang benar yaitu kelompok yang senantiasa berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat.
Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum. Kata Nabi, yang selamat tersebut adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan Nabi dan jalan para sahabat. Mereka lah golongan yang selamat. Dan ini benar. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang mendukung akan hal ini. Bahwasanya jalan yang terbaik adalah jalan para sahabat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan kalau ingin masuk surga harus mengikuti jalan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya iman siapa? Para sahabat. Maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Jadi Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, tentu mereka telah dapat petunjuk. Demikian juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati 3 golongan yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama muhajirin, yang kedua al-ansar, yang ketiga orang-orang yang datang setelah mereka tapi dengan syarat mengikuti mereka dengan cara yang baik. Kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Itu orang-orang generasi setelah muhajirin dan ansar yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan pengikutan yang baik. Maka mereka dikenal dengan tabi'in. Tabi'in lahum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan pengikutan yang baik. Kalau mau masuk surga, mau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti jalan para sahabat yang baik. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa, ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, siapa yang beroposisi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud ketika turun ayat tersebut? Para sahabat. Kemudian tidak mengikuti jalan para sahabat, maka kami biarkan dia berpaling dan kami biarkan dia masuk dalam neraka jahanam. Ini dalil semua menunjukkan bahwasanya benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa golongan selamat tersebut? Kata Nabi, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Itu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku. Maka itulah ciri khas golongan yang selamat, mengikuti jalan para salafus saleh. Jalan para salafus saleh. Oleh karenanya, apa yang di zaman Nabi SAW bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Apa yang di zaman Nabi bukanlah ibadah, maka zaman sekarang juga bukan ibadah. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakuna al-yawma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga mustahil jadi agama. Apa yang di zaman Nabi bukan akidah Islam, maka mustahil zaman sekarang juga. Kemudian zaman sekarang menjadi akidah, mustahil. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Nabi sudah mengajarkan segalanya, ya. Hatta al-qiraah, kata seorang Yahudi kepada salah seorang sahabat, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qiraah." Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai ada buang hajat? Kata sahabat, "Ajal." Benar, memang begitu. Rasulullah mengajarkan semuanya. Lihatlah Islam begitu apa? Lengkap. Enggak usah kita bicara akidah. Bicara tata krama, adab, ya. Hubungan rumah tangga suami istri dengan tetangga, ya, hubungan pertemanan, lengkap semua dalam Islam. Kalau perkara-perkara seperti yang dijelaskan oleh Nabi, adab makan, adab minum, adab buang hajat, semua dijelaskan. Bagaimana lagi tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Pasti dijelaskan dengan apa? Gamblang. Pasti dijelaskan dengan gamblang. Enggak mungkin tidak gamblang. Oleh karenanya, yang mau selamat harus mengikuti agamanya Nabi dan para sahabat. Maka tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kalau itu bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama.
Kalau di zaman Nabi dan para sahabat bukan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat itu adalah ibadah, sampai sekarang juga merupakan ibadah. Kalau di zaman Nabi dan zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu merupakan akidah, maka zaman sekarang juga bukan akidah. Inilah barometer agar seorang bisa masuk dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dia punya standarisasi untuk mengetahui mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar untuk dia tinggalkan, untuk mengetahui mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang tidak benar untuk dia tinggalkan. Praktek akan hal ini contohnya, saya sering sampaikan hal ini adalah seperti perkataan dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, di mana Ahmad bin Abi Du'ad menyeru dengan minta tolong kepada khalifah, memaksa khalifah untuk memaksa masyarakat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu akidah Mu'tazilah, maka akan dibunuh. Sampai para ulama banyak yang disiksa dan banyak yang dibunuh. Ya, karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sampai banyak ulama yang akhirnya terpaksa harus mengatakan Al-Quran itu makhluk kalau tidak dibunuh. Di antara yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk ada dua orang, yang satu meninggal, yang satu bertahan, itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka Imam Ahmad berdiskusi sama Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah, muftinya negara ketika itu, gampangannya. Muftinya negara ketika itu. Maka Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Ahmad bin Abi Du'ad di depan khalifah, yang kau serukan ini, yang kau paksakan masyarakat untuk meyakininya Al-Quran itu makhluk, apakah pernah diserukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata dia tidak pernah. Taib. Kalau tidak pernah diserukan oleh Nabi Muhammad, pernahkah diserukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah? Tidak juga. Taib, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah, apakah dia pernah menyuruh masyarakat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Kata dia tidak. Taib, setelah itu Utsman, apakah pernah menyuruh masyarakat untuk meyakini Al-Quran itu makhluk? Tidak juga. Ali bin Abi Thalib, apakah pernah menyuruh masyarakat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kata dia tidak. Kalau begitu, mereka semua tidak pernah menyuruh, kenapa engkau menyuruh masyarakat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ini contoh misalnya bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan manhajus salaf untuk membantah akidah yang menyimpang. Bahwasanya akidah yang kau serukan ini di zaman Nabi Muhammad bukan akidah. Paham? Di zaman Nabi Muhammad tidak ada akidah seperti ini, kok sekarang jadi akidah? Tidak bisa. Ini bukan jalan golongan yang selamat. Seperti Ibnu Jauzi juga menyebutkan dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, dalam Bayan Talbis Iblis, Bayan Talbis Jahmiyah karangan Ibnu Taimiyah, dalam kitab Talbis Iblis, dia menyebutkan riwayat dari sebagian ulama ketika timbul gaduh bahwasanya akidah kalau orang ingin percaya tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan itu esa, harus mengerti tentang jauhar dan a'rad. Apa itu jauhar, apa itu jauharul fard, apa itu a'rad, ya. Ini tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Maka seorang ulama mengatakan, wahai fulan, apakah Abu Bakar As-Siddiq tahu tentang ini? Jauhar a'rad. Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Ya, khairu ummatin ba'da nabiyha. Sebaik-baik manusia setelah Nabi. Siapa Abu Bakar? Siddiq. Apakah Abu Bakar pernah tahu tentang jauhar itu apa, a'rad itu apa? Tidak tahu. Umar tahu enggak apa itu jauhar, apa itu a'rad untuk mengesahkan Tuhan? Apakah dia tahu apa itu jauhar, apa a'rad? Tidak, tidak ada. Satu patah pun tidak pernah keluar dari lisan Abu Bakar dan Umar. Ya. Apakah kau ridho dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar? Iya, ridho. Ya sudah, ridholah dengan akidah Abu Bakar dan Umar yang tidak tahu tentang jauhar dan apa? A'rad. Sementara sebagian orang mengatakan kalau ingin mengesahkan Tuhan harus ngerti apa itu jauhar, apa itu a'rad, apa itu dalil a'rad dan seterusnya. Antum saja nggak ngerti kan? Berarti antum belum mengesahkan Tuhan menurut pendapat sebagian orang. Jadi mudah. Orang mau akidah begini, akidah begitu, bilang, dulu sahabat begini nggak seperti kamu? Ada nggak dulu zaman sahabat orang sibuk-sibuk cari Nabi Khidir, kemudian bawa proposal untuk jadi wali? Ada nggak zaman sahabat? Ada nggak Abu Bakar bawa orang-orang yang kita cari Khidir mau ketemu, kita bawa proposal yang mau jadi wali, saya bawa proposalnya? Ada nggak di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada atau tidak? Zaman sekarang ada. Zaman sekarang ada. Mudah kok. Yang tidak ada di zaman Nabi SAW tidak usah diyakini. Kita nggak boleh sembarang berkeyakinan. Tidak boleh sembarang berkeyakinan. Jadi inilah ciri-ciri firqatun najiyah mudah. Mangkana alama ana alaihi ma ana ala misli ma ana alaihi wa ashabil yaum. Itu orang-orang yang berada di atas seperti yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Dalam masalah akidah dan peribadatan itulah firqatun najiyah. Baik. Terus al-firqul halika, firqah yang binasa 72 golongan. Itu yang tidak mengikuti jalan para salaf. Tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
dengan pemahaman para salaf, atau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan penafsirannya sendiri, atau memberi syarat-syarat agar Al-Quran dan Sunnah bisa diterima, punya persyaratan sendiri. Kalau tidak sesuai dengan persyaratannya, dia tidak mau terima, maka dia tolak atau dia takwil atau yang lainnya. Kita bilang bahwasanya yang keluar dari manhaj ini maka dia terancam dengan termasuk dari al-firaqul halikah, golongan-golongan yang binasa. Baik. Pembahasan berikutnya, berapakah jumlah golongan yang binasa yang terancam dengan neraka jahanam? Dalam hadis sebut berapa? 72. Maka 72 ini dipersiskan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan 72 adalah adad al-maksud, bahwasanya jumlah itu memang yang dimaksudkan 72. Tidak lebih tidak kurang, karena Rasulullah SAW mengatakan 72. Maka akan ada umat Islam 72 golongan terancam dengan neraka jahanam. Sebenarnya mengatakan bukan maksudnya 72, tapi maksudnya banyak. Jumlahnya akan banyak. Intinya mereka menjelaskan 70 menunjukkan banyak. Kenyataannya, realitanya kalau kita mau hitung firqah-firqah, maka lebih dari 72. Ya, pecah ini, pecah anu, lebih dari 72. Terus kenapa Nabi bilang 70? Ada yang mengatakan bahwasanya 72 maksudnya yang besar-besar. Yang kecil-kecil cabang dari 72 tersebut. Paham? Sehingga mereka masih mengatakan tetap 72. Terus timbul pertanyaan lagi, 72 itu sudah lengkap atau masih belum lengkap? Kata Rasulullah SAW mengatakan akan terpecah. Apakah sekarang sudah 72 atau baru 23? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Yang jelas ada yang mengatakan jumlah tersebut bukan dimaksudkan. Tapi maksudnya adalah banyak. Karena orang Arab dahulu kalau ingin menyebutkan suatu angka yang banyak, mereka mengucapkan angka 70. Mereka mengucapkan angka 70. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kau minta ampun untuk mereka, orang munafik. Wahai Rasulullah, kau minta ampun untuk mereka, kau istighfar untuk mereka, atau kau tidak istighfar untuk mereka. Meskipun kau istighfar untuk orang munafik 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. 70 kali di sini maksudnya sebanyak-banyak apapun tidak akan diampuni. Sehingga angka 70 adalah mewakili jumlah yang banyak. Ini adalah tradisi berbahasa Arab. Bahasa Arab dahulu mereka ingin mengungkapkan banyak, mereka mengatakan dengan angka 70. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih." Hendaknya kalian istighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sungguhnya aku sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Maksudnya aku beristighfar dengan istighfar yang banyak. Buktinya dalam satu hadis ada sahabat yang menghitung istighfarnya Nabi, sekali Nabi duduk 100 kali. Sekali Nabi bermajelis, Nabi istighfar berapa? 100 kali. Sehingga ini menguatkan bahwasanya maksud 70 adalah jumlah yang banyak. Baik. Ala kulli hal, yang penting bagi kita adalah ciri-ciri firqah yang selamat. Itu yang penting. Kita enggak urus dengan firqah-firqah yang tidak selamat. Firqah yang selamat cirinya mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baik. Pembahasan berikutnya, apa ini maksud dengan finnar, di neraka? Apakah maksudnya adalah kafir? Jawabannya tidak. Tidak dimaksud finnar di sini adalah kafir, tapi ini adalah hadis ancaman. Hadis ancaman bahwasanya siapa yang bergabung dengan pemahaman di luar pemahaman para sahabat, maka dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Ini seperti hadis-hadis yang lain, seperti ayat-ayat yang lain yang bicara tentang ancaman neraka. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar." Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya mereka sedang makan api dalam perut mereka dan mereka akan dipanggang dalam neraka jahanam. Pertanyaan, ini ancaman. Siapa yang makan harta anak yatim? Dia ngurus harta anak yatim malah dia habisin, makan sendiri dengan cara yang zalim. Kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar dalam neraka jahanam. Pertanyaan, kalau ada orang makan harta anak yatim dengan cara zalim, apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Itu ancaman. Dia terancam masuk neraka, namun kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk apa? Neraka. Kenapa? Bisa jadi dia punya kebaikan yang lain yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata qati'." Orang pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Maksudnya masuk neraka. Kalau ada yang memutuskan silaturahmi, pasti dia masuk neraka?
Tidak ada, tidak boleh kita masih. Mungkin dia punya kebaikan yang lain. Paham? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Barang siapa tentang masalah wasiat, siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya dan melanggar aturan-aturan Allah, tidak membagi warisan sebagaimana aturannya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Ancaman. Tapi kalau ada orang tidak bagi warisan sesuai dengan aturan Allah, pasti masuk neraka? Akhirnya Rasulullah mengatakan tidak pasti. Tapi dia diancam dengan apa? Neraka. Paham? Ini tidak kafir, tapi diancam dengan apa? Neraka. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar, maka tidak dipastikan masuk neraka. Kita hanya mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak memaafkan kesyirikan. Orang mati dalam syirik pasti masuk neraka. Tapi kalau selain dosa syirik, mungkin Allah ampuni bagi yang Allah kehendaki. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah tidak boleh kalau ada orang meninggal di atas kemaksiatan, tetapi bukan syirik, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Contoh, ada orang berzina tahu-tahu meninggal. Ada orang mencuri tahu-tahu meninggal. Ada orang minum khamar tahu-tahu meninggal. Ada yang mati bunuh diri. Ini semua dosa bukan syirik. Ini semua dosa bukan kekufuran. Kita bilang dia terancam neraka, tapi tidak boleh kita bilang pasti masuk apa? Neraka. Karena bisa jadi dia punya kebaikan yang lain, atau dia ada uzur yang kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Atau dia tidak ada uzur tapi Allah ampuni, terserah Allah. Paham? Karena Allah menjanjikan akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki yang terjerumus dalam dosa-dosa selain syirik. Oleh karenanya ketika Rasulullah mengatakan tentang 72 golongan, kullu finnar, semuanya di neraka, bukan berarti mereka pasti masuk neraka, paham? Tapi artinya mereka melakukan kesalahan yang berat, dosa besar. Jika seorang meninggalkan satu kewajiban dalam ibadah, tidak sholat, terancam neraka enggak? Terancam neraka. Ya, terancam neraka. Atau tidak bayar zakat, terancam neraka dalam Al-Qur'an. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta kemudian tidak diinfak, tidak dizakatkan, maka kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian Allah sebutkan bagaimana mereka disetrika dengan harta tersebut. Ya. Nah, kalau meninggalkan kewajiban terancam dengan neraka, itu terkait dengan ibadah, apalagi meninggalkan kewajiban terkait dengan akidah. Akidah. Berkeyakinan tentang Allah harus dengan akidah yang benar. Enggak boleh sembarang berakidah. Akidah yang salah, akidah yang sembarangan, ya ini. Dan kita tahu bahwasanya kewajiban amal batin lebih tinggi daripada kewajiban amal zahir secara umum, secara umum. Intinya, orang yang memiliki penyimpangan, meninggalkan manhaj Nabi dan para sahabat, maka dia terancam dengan neraka. Namun tidak boleh kita bilang ini pasti masuk apa? Neraka, enggak boleh. Paham? Kita cuma bilang dia melakukan satu kesalahan, tapi dia tetap seorang muslim. Tetap seorang muslim. Maka sabda Nabi finnar bukan pengkafiran. Makanya sebagian ulama salaf ketika ditanya, apakah Al-Jahmiyah termasuk Al-Firaqil Halikah minas Thintain wa Sab'in? Apakah Jahmiyah termasuk dari 72 golongan? Kata sebagian ulama mengatakan tidak. Ini sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa Jahmiyah kafir? Keluar dari 72. Ada yang dimaksud 72 adalah firqah-firqah yang masih Islam. Meskipun melakukan penyimpangan tapi mereka masih dalam dairatul Islam, masih dalam daerah wilayah Islam, belum keluar dari Islam. Paham? Meskipun kita tahu ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Tapi kata mereka, ketika mereka membahas tentang firqah-firqah, mereka menyatakan yang dimaksud adalah firqah-firqah masih Islamiyah, masih Islam meskipun terjerumus dalam kesalahan yang fatal, namun belum kafir. Namun belum kafir. Tentunya ada golongan-golongan firqah yang kafir, akan kita singgung nanti insyaallah taala. Pembahasan berikutnya, mau saya antum juga jangan ini neraka ini. Enggak juga begitu ya. Yang ahlu sunnah saja bisa masuk neraka, bisa tidak? Bisa. Ada ahlu sunnah benar tapi tukang maksiat masuk neraka. Ya. Ini meskipun secara kelompok, secara manhaj dia ahlu sunnah, tapi ternyata dia mungkin silaturahmi, ternyata dia utang tidak bayar-bayar, ternyata dia zalimi istri, ternyata dia membangkang sama suami. Ini semua bisa masuk neraka. Ya. Meskipun dia secara akidah benar, tapi kalau dia menyimpang secara yang lain, dia berzina, tetap aja diancam dengan apa? Neraka jahanam. Tetapi hadis ini mengingatkan kita agar kita takut ketika beribadah, berakidah, jangan sembarang ibadah, jangan sembarang akidah, berakidah. Kita harus berusaha mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat. Kaidahnya jelas. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al yauma din." Apa yang di zaman Nabi
bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Baik, berikutnya, siapakah 72 golongan tersebut? Maka dalam hal ini kalau kita melihat para sahabat, para tabi'in, mereka tidak pernah berbicara tentang memvonis 72 golongan itu apa saja. Tidak pernah. Kalaupun para salaf dahulu mereka berbicara, mereka hanya menyebutkan tentang ru'usul firaq, tentang firqah-firqah yang besar, yang merupakan cabang-cabang firqah-firqah yang lain. Mereka mengatakan 70 golongan tersebut, ini disebut oleh para ulama salaf, kembali kepada 4. Ada yang mengatakan kembali kepada 5. Apa 4 atau 5 tersebut? Kata mereka, semua firqah-firqah yang sesat, kembali pertama kepada Khawarij, yang kedua kepada Syiah, yang ketiga kepada Mu'tazilah, yang keempat kepada Murji'ah. Sebagian mereka tambah yang kelima kepada Jahmiyah. Jadi mereka hanya menyebutkan tentang ru'usul firaq, yaitu kelompok-kelompok yang besar. Adapun yang ke-6, ke-7, ke-8 mereka tidak bahas. Mereka hanya bilang firqah-firqah tersebut di antaranya ini yang besar-besar. Ini metode para ulama salaf. Kemudian datang ulama belakangan seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi yang yaitu golongan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Maka ulama belakangan mereka mulai mencoba untuk menghitung 72 golongan tersebut siapa aja. Mereka mulai menyebutkan. Seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, dan juga ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan 72 golongan terbagi menjadi sekian. Misalnya Khawarij yang pertama. Nah, Khawarij terpecah menjadi kata mereka misalnya 18 misalnya. Benar kan? 4 kali 10 berapa? 4 kali 10 40. 8 kali 4 32. Berarti 40 tambah 32 72. Kata mereka, di antara mereka ada yang berusaha mengatakan bahwasanya firqah 4 kemudian masing-masing terpecah jadi 18. Khawarij terpecah. Dan kenyataannya realitinya memang Khawarij terpecah-pecah. Mu'tazilah terpecah-pecah, realitanya terpecah-pecah memang. Seperti disebutkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Beliau menyebutkan Mu'tazilah, firqah ini, firqah ini, firqah ini, firqah ini banyak. Murji'ah kenyataannya juga terpecah belah. Syiah juga kenyataannya terpecah belah. Syiah ini, Syiah ini, Syiah ini banyak. Secara garis besar aja ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah apa lagi ya? Ismailiyah. Ismailiyah, Zaidiyah, Imamiyah. Ini terpecah-pecah lagi. Ya. Ada Ja'fariyah, ada apa-apa banyak macam-macam ya. Intinya ada sebagian ulama yang mencoba untuk menunjukkan siapa 72 golongan tersebut. Namun cara seperti ini tidak disetujui oleh beberapa ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan beliau mengatakan memvonis kelompok tertentu termasuk dari 72 golongan tanpa ilmu ini merupakan perbuatan kezaliman, tidak boleh. Ini termasuk enggak boleh. Kenapa? Karena banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan. Pertama, apakah sekarang sudah sampai 72? Itu kan belum tahu. Karena Nabi mengatakan akan terpecah. Akannya sempurna 70 sampai kapan? Kita nggak tahu. Mungkin sekarang baru 30. Siapa yang bilang sekarang sudah 72? Kita nggak tahu. Hari kiamat entah kapan kita nggak tahu. Karena akan terus terpecah-pecah sampai hari kiamat. Kemudian realitanya firqah lebih daripada 72 banyak. Yang untuk menunjukkan mana yang masuk, mana yang enggak juga susah. Maka Syekh Islam Taimiyah mengatakan boleh kita memvonis si fulan ini kelompok ini firqah fulaniyah, firqah ini masuk, tapi harus dengan ilmu. Yang paling selamat adalah dengan cara para salaf, mereka hanya menyebutkan firqah-firqah yang besar. Adapun detail-detail sampai yang firqah ke-15, firqah ke-16. Karena belum tentu termasuk dari 72 yang dimaksud. Tapi kalau seorang yang menjelaskan kesalahan boleh-boleh saja. Maka ini yang lebih metode hati-hati. Kita tidak memvonis firqah ini, kelompok ini, enggak. Tidak perlu. Tapi kalau kita menjelaskan kesalahan boleh, nggak ada masalah. Kelompok ini kesalahannya di sini. Mereka kaum muslimin perlu dinasihati dengan disebutkan kesalahan-kesalahan. Tapi ini termasuk 70, termasuk neraka, ini nggak boleh. Karena banyak iskal, banyak problem yang untuk harus kita hadapi untuk memvonis kelompok ini termasuk atau tidak. Tersebutlah saya punya kawan di Papua. Waktu itu dia masih SMP. Di samping rumah dia ada kelompok sufi. Ya mereka kalau zikir sampai begini, sampai pingsan-pingsan, sampai akhirnya ada orang yang tanya sama dia, "Dek, ini kelompok apa ini?" Kata kawan saya tersebut, sungguhnya Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini katanya. Sangat. Enggak boleh, itu enggak boleh. Kita jelas punya kesalahan, tapi karena memvonis butuh dalil.
Maka tugas kita bukan untuk vonis-vonis. Yang lebih selamat kita vonis sebagaimana firqah-firqah besar yang disebut oleh para ulama. Lebih dari itu kita bilang apa? Wallahu alam. Enggak tahu. Tugas kamu bukan mencari firqah yang sesat. Tugas kamu bagaimana kamu selamat. Ikuti jalan kelompok yang benar. Nah, kita menyebutkan, ulama menyebutkan para salaf dahulu. Firqah-firqah yang menyimpang, di antaranya Jahmiyah, di antaranya Khawarij, di antaranya Syiah, di antaranya Mu'tazilah, di antaranya Murji'ah. Nah, itu kita sebut. Itu termasuk dari 72 golongan secara umum. Adapun secara detail-detail, ini terpengaruh Murji'ah, ini terpengaruh Khawarij, itu urusan lain. Karena Khawarij bertingkat-tingkat, Jahmiyah bertingkat-tingkat, Mu'tazilah bertingkat-tingkat. Yang kita maksud adalah kelompok besarnya. Dan ini metode yang lebih tepat yang ditawarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak sembarang memvonis. Tidak sembarang apa? Memvonis. Tujuan kita adalah mencari mana kelompok yang lebih benar. Firqah Najiyah kita pelajari bagaimana akidah mereka, akidah yang ditulis oleh para ulama salaf, itu yang kita yakini. Baik, berikutnya, pembahasan berikutnya yang keberapa ini? Hah? Enggak ada yang catat. Yang berikutnya, saya juga enggak tahu nomor berapa ya. Yang berikutnya, kesalahan bagaimanakah yang bisa membuat seorang keluar dari firqah najiyah menuju firqah halikah? Atau apa kesalahan yang membuat seorang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Karena tidak semua kesalahan membuat seorang kemudian keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama, tidak semua yang terjerumus dalam bid'ah kemudian menjadi ahlul bid'ah. Tidak semua yang terjerumus dalam kesyirikan langsung divonis otomatis musyrik. Tidak semua yang terjerumus dalam kekafiran kemudian langsung otomatis menjadi apa? Kafir. Maka demikian pula tidak semua orang terjerumus dalam bid'ah kemudian dikatakan ahlul bid'ah. Dan tidak semua orang yang divonis ahlul bid'ah kemudian dia pasti termasuk dari firqah apa? Al-halikah. Tidak. Makanya orang mengatakan indahu bid'ah. Dia ada bid'ah, dia terpengaruh bid'ah, tapi dia masih bisa jadi ahlus sunnah. Bisa jadi ahlus sunnah, ya. Kenapa? Dia punya penyimpangan dalam sebagian masalah, tetapi secara umum dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau setiap penyimpangan mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah, maka hampir semua orang tidak selamat. Setiap orang pasti ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Oleh karena penyimpangan apakah? Ini dibahas oleh para ulama. Yang membuat seorang bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat praktek para ulama, maka mereka mengkaitkan firqah-firqah yang mereka hufoni sebagai firqah-firqah halikah, semuanya penyimpangannya terkait dengan akidah. Semuanya terkait dengan bid'ah aqdiyah, bukan bid'ah amaliyah. Ini secara umum. Meskipun ada pendapat lain nanti saya sebutkan insyaallah setelah ini. Tapi secara umum kalau kita lihat praktek para ulama dari dulu sampai sekarang, ya baik termasuk yang menulis tentang maqalatul islamiyin, mereka semua membahas tentang kutubul maqalat seperti Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, kemudian misalnya Asy-Syahristani dalam kitabnya Milal wa Nihal, kemudian juga misalnya Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq bainal Firaq. Maka pembahasan mereka ketika membahas firaq, mereka semua bahas firqah-firqah semua terkait penyimpangan tentang masalah akidah. Contohnya seperti Khawarij. Apa penyimpangannya? Khawarij mengkafirkan kaum muslimin. Akidahnya apa? Mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, kemudian menghalalkan darahnya, kemudian mereka aksi membunuh. Tapi dasar kesalahannya bukan sekedar terkait dengan pemerintah yang zalim, tidak, tapi mereka punya keyakinan mengkafirkan pelaku dosa besar. Oleh karena tidak semua yang memberontak dikatakan Khawarij. Tidak semua yang memberontak dikatakan Khawarij. Para ulama bagi pemberontak ada 3 model. Yang satu disebut Khawarij, yang satu disebut Bughat, yang satu disebut Qutta'ut Thariq. Yang disebut Khawarij hanyalah orang-orang yang berontak mengangkat senjata dengan mengkafirkan penguasa. Punya keyakinan mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Baru dikatakan dia adalah apa? Khawarij. Jika tidak, maka dikatakan dia menyimpang atau dia terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi. Yang Nabi SAW mengatakan hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Jadi ketika para ulama bahas tentang firqah-firqah yang menyimpang, al-Khawarij penyimpangannya di masalah apa? Akidah, paham? Di masalah akidah. Tapi mereka mengatakan Jahmiyah di antara kelompok yang tersesat, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah penyimpangannya masalah fikih, ibadah amaliyah atau masalah akidah? Masalah akidah. Punya keyakinan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan terkait dengan masalah akidah. Kemudian juga misalnya Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah juga terkait masalah akidah. Al-Mu'tazilah dalam masalah manzilah baina manzilatain, ini juga masalah akidah, atau karena mereka menolak sifat juga karena masalah akidah. Murji'ah pun demikian. Murji'ah penyimpangannya masalah akidah tatkala mereka
mendefinisikan iman dengan ikhrajul amal. Amal tidak termasuk dari iman. Ini juga masalah akidah. Bid'ah mereka bid'ah akidah, bukan bid'ah amaliyah. Kalau Qadariyah juga sama. Qadariyah kenapa mereka menolak takdir? Jadi kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang firqah-firqah yang mereka katakan sesat, itu bukan bid'ah amaliyah, bukan, paham? Tapi semua terkait dengan masalah apa? Akidah. Semua terkait dengan masalah akidah. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ya. Atau praktek para ulama seperti itu. Datang Asy-Syatibi rahimahullahu taala, seorang ulama dari mazhab Maliki, mereka mengatakan seseorang bisa keluar dari ahlus sunnah sehingga terjerumus dalam firqah-firqah yang menyimpang dengan dua ya kesalahan ya. Beliau mengatakan anna hadhihi al-firqa innama tasiru firqan bi khilafiha lil firqati an-najiyah fi ma'nan kulliyyin fi ad-din wa qa'idatin min qawaid asy-syari'ah la fi juz'iyyin min al-juz'iyat. Kata beliau, seorang bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah jika dia menyelisihi perkara besar atau kaidah yang kaidah kuliah atau kaidah umum. Kaidah umum, bukan menyelisih Ahlussunnah dalam satu perkara-perkara 1 2 3 enggak. Tapi dia menyelisih kaidah besar yang mengakibatkan dari penyelisihan terhadap kaidah ini, dalam kaidah ini dia akan menyelisih besar-besaran dengan Ahlussunnah. Kalau hanya menyelisih parsial 1 2 tidak ada penyelisihan perbedaan dengan Ahlussunnah secara umum. Tapi kalau dia menyelisih satu kaidah besar, maka al-umurul kulliyah, perkara yang komprehensif atau kaidah umum, ya maka dia baru dikatakan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh sederhana. Misalnya, dalam kaidah Ahlussunnah, semua hadis yang sahih bisa jadi dalil. Dengan syarat hadis tersebut apa? Sahih. Tidak dibedakan antara masalah ibadah maupun masalah keyakinan. Pokoknya hadis yang sahih, hadis ahad atau mutawatir, kalau hadis yang sahih, kita boleh berakidah dengan hadis tersebut dan kita boleh juga beribadah dengan hadis tersebut. Lagi pula, misalnya ada satu sunnah, kemudian ada hadis, kita yakini sunnah tersebut kita kerjakan. Nah, ketika kita meyakini ada suatu ibadah karena ada hadis yang sahih, maka ibadah tersebut ada include keyakinan, itu tidak. Kita yakin dari Allah, maka kita yakin ada yang mendatangkan surga, kita yakin dapatkan pahala. Kita melakukan ibadah meskipun perkara amaliyah, tapi secara umum ada include kita punya keyakinan. Buktinya kita mengerjakannya. Maka tidak ada bedanya masalah akidah. Akidah pun kalau ada hadis-hadis yang ahad, kita terima. Nah, kemudian Mu'tazilah misalnya, dia bikin kaidah. Tidak boleh, dan diikuti juga oleh sebagian Asy'ariyah, bahwasanya tidak boleh bicara tentang akidah kecuali hadis mutawatir. Kalau tidak mutawatir, maka tidak bisa diambil dalil untuk akidah. Apa itu maksudnya mutawatir? Mutawatir maksudnya yang meriwayatkan hadis tersebut 10 sahabat. Kalau cuma 9, 8, 7, 6 kita tidak terima. Meskipun yang riwayatkan sahabat dari Nabi, kata mereka tidak bisa jadi akidah. Kalau buat amal ibadah boleh, untuk akidah tidak boleh. Ini syubhat mereka. Ini contoh. Mereka menyelisih perkara kulli seperti ini, perkara kaidah. Mereka selisih. Sehingga akhirnya dengan satu kaidah ini mereka akan berbeda dengan Ahlussunnah dengan perbedaan yang sangat banyak. Paham? Ini contoh, maksudnya kata Asy-Syatibi, maka hal ini membuat mereka berbeda dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga yang kedua yang membuat seorang bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, kasratul juz'iyat, menyelisihi perkara bukan kaidah tapi juz'iyat, parsial-parsial tapi banyak sekali. Ketika menyelisihi Ahlussunnah dalam banyak perkara-perkara parsial, maka mereka juga bisa keluar dari Ahlussunnah. Misalnya perkara ibadah, ternyata wudunya beda, ternyata cara sholatnya beda, ternyata cara nikahnya beda. Ini semua perkara parsial. Tapi beda semua, ini bukan Ahlussunnah. Sholatnya udah beda, nikahnya udah beda, wudunya udah beda. Nah, ini gimana? Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Al-Imam Syatibi rahimahullah secara teori beliau tidak membedakan antara akidah maupun amaliyat. Bid'ah akidah atau bid'ah amaliyah beliau tidak bedakan. Jika ternyata penyelisihannya banyak, dengan cara menyelisih parsial yang banyak atau menyelisih kaidah kuliah, maka dia bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Paham atau tidak? Tapi intinya para ulama yang menjelaskan tidak mudah mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak semua ada kesalahan langsung jadi keluar dari Ahlussunnah, terancam neraka, enggak.
Karena ada orang yang mungkin secara metode Ahlus Sunnah kemudian dia menyimpang 1 2 3 10 tetap dia dikatakan Ahlus Sunnah. Beda antara orang yang pergi menuju ke kota Jakarta dari Madiun ke Jakarta, cuma terkadang dia keluar sedikit, terkadang mampir ke rest area, terkadang pergi kemana. Tapi intinya dia sedang menuju kemana? Ke Jakarta. Tetap dikatakan dia sedang menuju ke Jakarta. Jalan yang ditemu sudah benar, cuma dia keluar sedikit. Tapi kalau dia ternyata pergi ke Surabaya, sudah lain jalur, paham? Tidak bisa kita katakan dia ke Jakarta karena jalurnya sudah berbeda. Nah, seseorang yang sudah kaidahnya di atas Ahlus Sunnah, terkadang ada penyelisihan sedikit-sedikit, tetap dikatakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang keliru, Ahlus Sunnah yang salah, Ahlus Sunnah yang terjerumus dalam bid'ah, Ahlus Sunnah yang praktekkan sebagian bid'ah, tetap dia Ahlus Sunnah. Karena kesalahan dia cuma parsial. Tapi kalau kesalahannya kaidah seperti tadi, tidak menerima hadis akidah kecuali hadis mutawatir. Ini contoh. Contoh, bahwasanya dalam masalah berakidah kita mendahulukan akal daripada dalil. Ini contoh. Ini sudah berbeda jauh. Takdimul akal ala nakal. Dalam masalah akidah, akal didahulukan daripada dalil. Selesai. Sudah banyak perbedaan. Contoh orang Rafidhah, bahwasanya para sahabat yang beriman cuma 4 orang selain Ahlul Bait. Yang lain semua apa? Kafir. Selesai. Kalau Rafidhah mengatakan Aisyah kafir, selesai. Hadis banyak yang hilang karena Aisyah meriwayatkan hadis banyak sekali. Satu aja dia kafirkan, sudah agama sudah beda jauh. Hadis yang diriwayatkan Aisyah ribuan hadis. Apalagi Abu Hurairah juga kafir, selesai. Beda kita dengan dia, nggak bisa sama. Karena Abu Hurairah juga ribuan hadis juga. Sudah. Kalau ribuan hadis sudah hilang, agamanya beda nggak? Udah jelas beda. Sumber undang-undangnya tadi ada misalnya 5.000 ayat, tidak tinggal 1.000, beda. Yang ini masih lengkap 5.000 pasal, ini cuma tinggal 1.000 pasal, pasti beda. Maksudnya seperti inilah penyimpangan seperti inilah yang membuat secara teori menurut Asy-Syatibi rahimahullah taala mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi intinya tidak mudah mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah. Di antaranya kesalahan-kesalahan besar dalam bidah-bidah akidah yang besar atau tadi penyimpangan dalam kaidah-kaidah kulliyah atau kasratul juz'iyah. Baik. Inilah tentang hadis iftirakul ummah ya. Terkait dengan firqah-firqah yang menyimpang yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan bahas tentang sejarah munculnya firqah-firqah yang disepakati mereka adalah firqah-firqah yang halika, firqah-firqah yang binasa. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untukmu bagi kalian agama kalian. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan segala sesuatu hatta al-khira'ah sampai adab buang air. Bahkan dalam hadis Rasulullah berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar ila qawaqat bujina lakum." Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Kata Nabi, kecuali sudah dijelaskan. Apapun yang bisa mendekatkan ke surga, Rasulullah sudah jelaskan. Termasuk senyum, bisa mendekatkan diri kepada surga. Menghilangkan gangguan dari jalan, bisa mendekatkan seorang ke dalam apa? Surga. Dan semua perkara yang bisa mengatakan pada neraka, Rasulullah SAW sudah jelaskan. Meskipun perkara-perkara kecil. Bahkan bisik-bisik di antara 3 orang, 2 orang berbisik, Rasulullah larang. Tidak boleh, karena itu bisa membuat perpecahan di antara kaum muslim. Semua perkara yang baik Rasulullah sudah kerjakan, sudah Rasulullah jelaskan meskipun kecil-kecil, dan perkara-perkara yang tidak baik Rasulullah SAW pun sudah jelaskan meskipun perkara-perkara yang dianggap sepele. Karena itulah sifat Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Apa sifat rasul tersebut? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Rasulullah merasa berat apa yang memberatkan kaum muslimin. Harisun 'alaikum, semangat agar kalian masuk surga. Semangat untuk menjelaskan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat sayang dan belas kasih kepada orang-orang beriman. Jadi Nabi sangat semangat. Tidak mungkin ada kebaikan yang Rasulullah tidak jelaskan.
Dan tidak mungkin ada keburukan yang Rasulullah tidak jelaskan. Semuanya jelas. Kebaikan sudah Rasulullah jelaskan, keburukan pun sudah Rasulullah jelaskan. Yang sudah Rasulullah jelaskan tersebut tinggal kita analogikan. Rasulullah memang tidak pernah jelaskan narkoba, tapi Rasulullah sudah jelaskan khamar misalnya, atau kaidah-kaidah misalnya la dharar wala dirar, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan juga tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kaidah mengatakan ad-dhararu yuzal, namanya keburukan harus dihilangkan. Makanya meskipun Rasulullah tidak pernah bahas narkoba, kita tahu narkoba hukumnya apa? Haram, karena sudah dijelaskan dengan kaidah atau dalil-dalil yang lain yang bisa dianalogikan. Intinya semua kebaikan, semua keburukan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masalah adab-adab diajarkan, apalagi masalah akidah dan keyakinan. Baik. Bagaimana asal muasal munculnya bid'ah? Firqah pertama yang muncul maghrib jam berapa? 15? 17.33. Berapa menit lagi ya? Mau istirahat dulu atau tidak? Hah? Mau istirahat atau tidak? Saya yang mau istirahat. Lanjut. Sabar ya. Kita cepat selesaikan, biar saya cepat pulang. Bid'ah yang pertama muncul dari al-firaq al-halika, kelompok nomor 1 yang pertama adalah Khawarij. Khawarij muncul di akhir zaman para sahabat, yaitu di zaman Khalifah Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Muncul Khawarij. Di antara slogan mereka, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka sebut beberapa bukti. Kata mereka, buktinya Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu anhuma untuk berdiskusi. Masing-masing punya delegasi utusan untuk berdiskusi, sehingga mereka menyerahkan hukum kepada dua orang ini. Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Muawiyah mengirim siapa tadi? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian hukum diserahkan kepada dua orang ini. Kata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum manusia. Secara zahir kayaknya benar. Makanya dikatakan kalimatu haq urida biha batil. Ini perkataan benar, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lafalnya benar, tapi tujuannya kebatilan. Karena tujuan di balik itu mereka ingin mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan semua yang ridha dengan al-hakamain, keputusan dua utusan tersebut. Makanya terjadi diskusi sama Ibnu Abbas. Kenapa Ali ngirim utusan? Kata Ibnu Abbas, jangankan masalah mendamaikan dua pasukan besar, masalah damaikan suami istri saja boleh utus delegasi. Fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kata Allah, kalau ada masalah maka utuslah utusan dari pihak lelaki dan utuslah utusan dari pihak apa? Wanita. Masalah rumah tangga saja disuruh diskusi, apalagi masalah puluhan ribu. Jadi mereka salah paham tentang apa? Ayat. Mereka memang juga kenapa waktu Ali terjadi perang Jamal, kemudian kenapa ketika kalah pasukannya Aisyah radhiyallahu anha kalah atau berhenti, akhirnya kenapa tidak diambil ghanimahnya? Dibantah Ibnu Abbas. Bagaimana mengambil ghanimah? Sementara Aisyah ada di situ. Siapa yang mau jadikan Aisyah sebagai tawanan? Intinya mereka memahami dengan pemahaman sendiri, ya. Sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam pengkafiran. Makanya di antara ciri khas Khawarij adalah takfir murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini ciri khas apa? Khawarij. Disertai dengan aksi membunuh. Ya. Aksi membunuh, ya. Jika dia tidak terkumpul dua ini maka bukan Khawarij. Tapi ini pertama kali muncul di zaman Ali, sehingga Ali perangi mereka. Dan Ali semangat perangi mereka dan mereka kalah dan sebagian mereka kabur. Ternyata pemahaman tersebut akan berlanjut sampai hari kiamat. Rasulullah kabarkan akan setiap ada muncul tanduk mereka akan dipatahkan. Mereka muncul hilang lagi. Mereka muncul hilang lagi. Kelompok seperti ini mengkafirkan kaum muslimin akan muncul hilang terus sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan mereka akan keluar bersama Dajjal. Jadi menunjukkan Khawarij tidak akan selesai sampai hari kiamat. Dan kita dapat sebenarnya orang terpengaruh dengan pemahaman apa? Khawarij. Sampai-sampai ngebom di mana? Di masjid. Ngebom di mana? Di masjid. Orang lagi sholat Jumat dibom, subhanallah.
Bisa juga. Kok bisa? Bisa pemikiran tuh syubhat terstruktur. Syubhat terstruktur. Sampai mereka bilang kita dapatkan bidadari di masjid. Bom di masjid langsung dapat apa? Bidadari. Sampai ada yang bercanda tulis, jangan ngomong di sini. Di sini tidak ada bidadari. Jadi cuci otak mereka sehingga mudah mereka mengkafirkan dan bukan cuma mengkafirkan, mereka aksi. Mereka juga apa? Membunuh. Taib. Ini Khawarij yang pertama kali muncul. Kemudian disusuli dengan yang bertolak belakang dengan Khawarij, yaitu adalah Rafidhah atau Syiah. Syiah atau Ali. Mereka menamakan diri mereka Syiah, itu golongannya Ali bin Abi Thalib. Ini karena kecintaan yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun asal muasalnya muncul tidak mengkafirkan para sahabat. Sempat muncul di zaman Ali orang yang begitu cinta kepada Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat dengan sanad yang hasan, dihasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Akhirnya Ali menasihati mereka. Mereka tidak mau bertobat. Dari pemikiran mereka bahwasanya Ali adalah Tuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian menggali parit, membakar mereka hidup-hidup. Justru mereka semakin pede. Kata mereka, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak mungkin ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Sehingga mereka mengatakan Ali ini semakin yakin dia adalah apa? Tuhan. Buktinya kita disiksa dengan apa? Api. Dan namanya kesesatan. Ya. Kemudian muncul pembela Ali, ya, mulai muncul di awal cuma sekedar seperti itu. Ada juga yang muncul mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Ini ada pendapat seperti itu. Di awal-awal Rafidhah seperti itu, tapi kemudian berkembang sampai akhirnya Rafidhah belakangan mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali selain Ahlul Bait kecuali 4 orang. Di antaranya Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, sama satunya Salman Al-Farisi. Selainnya Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir. Ini Rafidhah yang kebablasan, paham? Tapi ketika ada Khawarij muncul riddatul fi'l, yaitu kontras yang kontradiktif dari Khawarij, yaitu pencinta siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini muncul di awal-awal. Dan bid'ah-bid'ah tersebut belum sampai pada tentang masalah asma wa sifat, belum. Kemudian muncul di akhir zaman atau di zaman sahabat junior bid'ah qadariyah. Yaitu di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Yahya bin Ya'mar, dia mengatakan kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali berbicara tentang takdir, yaitu menolak takdir, yaitu bid'ah qadariyah, adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Ya. Kemudian mereka ingin cari tahu, mereka akhirnya berhaji atau umrah, akhirnya mereka mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka mereka berkata, lapor kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm. Ya Ibnu Umar, sungguhnya telah muncul di sisi kami, yaitu di Basrah, sekelompok orang yang mereka baca Al-Qur'an dan mereka memperdalam-dalam ilmu. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka, yaitu berdalam-dalam di luar daripada ranah akal. Wa annahum yazumun anna la qadar, dan mereka menyangka tidak ada takdir. Wa annal amr unuf, segala perkara terjadi tanpa Allah takdirkan terlebih dahulu. Pokoknya terjadi begitu saja. Allah tidak merencanakan, Allah tidak mentakdirkan terlebih dahulu. Allah cipta, Allah biarkan tanpa ada takdir. Ini kufur. Maka Ibnu Umar berkata, fa idza laqita haula fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum mura'u minni. Kalau kalian bertemu dengan mereka, ini qadariyah, sampaikan kepada mereka, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadin mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sungguhnya kalau ada salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir. Ini namanya qadariyah bulat. Pertama kali muncul qadariyah ekstrim. Yang qadariyah ini dikafirkan oleh para ulama karena qadariyah ini menolak sifat ilmu as-sabiq. Artinya Allah ketika menciptakan kemudian terjadi sesuatu Allah tidak tahu sebelumnya. Dan Allah tidak mencatat sebelumnya. Tidak dicatat oleh mahfuz, semua terjadi tanpa sepengetahuan Allah, dan ini kufur. Ini di antara golongan yang dikafirkan oleh para ulama adalah qadariyah bulatul qadariyah atau al-qadariyatul bulat, qadariyah yang ekstrim. Ini muncul di akhir zaman para sahabat. Kemudian waktu terus berlalu dan belum ada penyimpangan tentang asma sifat sampai akhirnya di zaman imam di kalangan para tabi'in Hasan al-Basri punya majelis
di Basrah. Kemudian beliau punya murid-murid. Sampai akhirnya beliau berbicara tentang pelaku dosa besar. Atau beliau ditanya, bagaimana hukum pelaku dosa besar? Ayat-ayat menunjukkan orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang mukmin. Ayatnya juga menunjukkan orang kafir masuk neraka. Nah, kalau ada orang Islam pelaku dosa besar, bagaimana hukumnya? Maka Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya orang seperti ini fasik, tetap muslim, tetap mukmin, tapi imannya kurang dan terancam dengan neraka jahanam, tapi tidak kafir. Maka dia dikritiki oleh muridnya Wasil bin Atha. Dia mengatakan tidak demikian. Dia protes sama gurunya. Dia mengatakan kalau pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tapi di tengah-tengah, manzilah bainal manzilatain. Berada di antara kedudukan, bukan muslim, bukan apa? Kafir. Ada judul baru. Kita cuma dua, mukmin atau apa? Kafir. Kalau mukmin bertingkat-tingkat, ada yang mukmin sempurna, ada mukmin yang imannya apa? Kurang, tapi masih dalam koridor apa? Mukmin. Nah, Wasil bin Atha punya pendapat, dia mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Ini di dunia. Tapi kalau di akhirat neraka, kekal abadi. Pelaku dosa besar di neraka jahanam kekal abadi, meskipun nerakanya bukan neraka orang kafir. Jadi neraka orang kafir di bawah, ini agak naik-naik dikit. Cuma kekal sama saja. Jadi pelaku dosa besar kalau mati maka kekal di neraka. Maka kemudian Wasil bin Atha akhirnya meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Kemudian dia i'tazala, dia menyempal, menyendiri. Maka dikenallah dia dengan Mu'tazilah. Kelompok orang-orang yang menyempal dari majelis ilmunya siapa? Hasan al-Basri. Karena dia tidak terikat dengan dalil, dia pakai logika sendiri. Jadi madhabus salaf, manhajus salaf bukan dengan logika, tapi kita terima dengan riwayat. Ini hukumnya bagaimana, Allah bagaimana sifat-sifatnya, semua bukan pakai logika. Semuanya dengan apa? Riwayat. Demikian salaf dahulu berakidah, kita pun berakidah. Ini contoh, dia berakidah dengan logika. Oh, enggak bisa. Ada logika saya, orang pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, di tengah-tengah. Terus kalau di neraka, di akhirat gimana? Di neraka. Enggak adil kamu, enggak adil. Neraka orang kafir di bawah, dia di atas sedikit. Cuma dia juga kekal. Kemudian Wasil bin Atha diikuti oleh seorang ahlul hadis atau perawi hadis namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang ahli hadis, perawi hadis. Dan dia orang yang terkenal sangat zuhud. Dan dia disukai oleh khalifah. Kenapa? Dia tidak suka harta. Dia tidak suka harta. Sehingga dia, apalagi disebut dia suka menangis. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Ini juga bahaya kalau ada ahlul bidah suka zuhud ini. Maka orang mudah ngikut. Orang senang lihat orang apa? Zuhud, pakaian sederhana, suka nangis misalnya, lemah lembut. Tapi pemikirannya bid'ah. Diikuti pengikut banyak orang enggak? Banyak. Sementara satu ahlus sunnah, keras, kenceng. Orang enggak mau ikut, ini kenceng. Ini lemah lembut, senyum, padahal ngajak kepada kesyirikan. Padahal khurafat isi kepalanya. Tapi karena dia lemah lembut, senyum, selalu bicara akhlak, orang pada ikut. Contohnya Amr bin Ubaid, sudah ada sejak zaman dahulu seperti itu. Itu fitnah, ujian. Ujian, maksudnya orang ikut dalil apa ikut perasaan. Baik, maka muncullah firqah Mu'tazilah. Tapi firqah Mu'tazilah pertama kali muncul tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah, masih belum. Masih berbicara tentang al-asma wal ahkam, istilah para ulama. Apa itu al-asma wal ahkam? Tentang apa nama orang ini pelaku dosa besar dan bagaimana hukumnya di dunia dan bagaimana hukumnya di akhirat. Saya sudah bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Kemudian waktu berlalu maka muncullah mulai penyimpangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali muncul adalah seorang namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dia terpengaruh dengan pemikiran filsafat, terutama ketika buku-buku filsafat mulai diterjemahkan. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan. Di zaman Khilafah Abbasiyah, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun, mulai diterjemahkan secara besar-besaran. Itu sudah diterjemahkan, tapi mulai secara terbesar-besaran. Dan buku-buku filsafat itu, bukunya Aristoteles, Plato, bukunya Socrates dan yang lainnya. Dan tokoh-tokoh filsafat Yunani lainnya. Dan buku-buku tersebut bicara tentang dunia, tentang matematika, tentang fisika, tentang kimia. Dan orang-orang Arab yang kemudian membaca buku-buku tersebut, mereka terpesona dengan pemikiran orang-orang Yunani. Bagaimana akal mereka begitu besar sampai bisa bahas tentang matematika, rumus kimia, fisika yang orang-orang Arab tidak pernah tahu tentang hal tersebut.
Jadi mereka kagum nih, ada sekelompok manusia namanya falasifah al-Yunaniyin, falasifah Yunani, Aristo, Plato dan yang lainnya, dan teman-temannya menulis buku-buku tentang ilmu dunia, kedokteran, medis, kimia, fisika, biologi, luar biasa. Mereka menganggap ini orang-orang luar biasa. Yang jadi masalah ternyata, kalau masalah dunia, Plato, Aristoteles nggak ada masalah, bicara sosiologi, tentang politik, tentang kemasyarakatan, oke, itu semua adalah ilmu yang dibangun di atas sesuatu yang tajribah, pengalaman, kondisi manusia yang mereka lihat. Semua orang boleh bikin teori. Ilmu kedokteran juga indrawi, perkara mahsus yang bisa indrawi, yang bisa dilihat sehingga mereka bisa bikin kesimpulan. Yang jadi masalah orang-orang falasifah, ahli filsafat dunia ini bukan cuma berbicara tentang ilmu dunia. Ternyata mereka juga berbicara tentang ilmu metafisika yang mereka sebut dengan ma wara'al alam, yaitu suatu di balik atau ma wara'at tabi'ah, apa di balik tabiat ini, tentang sesuatu kekuatan super, kekuatan yang bisa mengatur alam semesta ini mereka mulai bicara. Yang mereka sebut dengan al-ilatul ula atau kausa prima atau kekuatan luar biasa. Intinya Tuhan. Nah, mereka mulai berbicara tentang Tuhan dengan teori mereka masing-masing dan mereka semua salah dalam hal ini. Mereka bikin teori kalau materi adalah begini berarti Tuhan bukan materi. Kalau materi begini berarti Tuhan harusnya begini. Pakai logika mereka tentang suatu yang gaib. Namanya mereka berbicara tentang Tuhan pakai logika nggak bakalan sampai. Kita ini akal kita hanya bisa mengerti tentang Tuhan secara global. Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti berilmu, paham? Tetapi kalau begini sifatnya begini tidak boleh beda, itu tidak bisa. Otak kita nggak bakalan sampai. Nggak usah bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang jin aja kita bingung. Jin bagaimana kita nggak ngerti karena nggak pernah lihat. Kenapa jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Kenapa bisa bicara pakai pita suara manusia? Kenapa kalau dibaca ayat Quran kepanasan? Kita nggak ngerti. Ruh kita dalam tubuh aja kita nggak ngerti bicara ruh ini bagaimana. Kalau ada 1000 ahli biologi, 1000 profesor datang disuruh mendefinisikan tentang ruh, ada 1000 pendapat. Karena mereka tidak tahu, mereka hanya menduga-duga. Apalagi menduga-duga tentang Tuhan. Akhirnya mereka karena kagum tentang ilmu dunia yang dimiliki oleh para filsafat Yunani, ternyata para filsafat Yunani tersebut berbicara juga tentang Tuhan. Dan mereka bikin kaidah, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan harus begini. Saya ingin sampaikan tapi saya khawatir antum kena syubhat. Intinya mereka punya aturan-aturan tentang Tuhan. Nah, orang-orang Arab ini mereka takjub sehingga mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana mereka punya ilmu pasti tentang ilmu dunia, ilmu tentang ketuhanan juga ada ilmu pasti yang mereka namakan dengan qat'iyat al-aqliyah, yaitu ilmu-ilmu absolut tentang akal. Yang dipegang pasti seperti masalah seakan-akan 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak mungkin salah. Mulailah diadopsi ilmu tersebut, dibaca oleh kaum muslimin sehingga mulailah mereka berbicara tentang Tuhan. Di antara yang berbicara tentang Tuhan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dengan logikanya kemudian dia mengatakan tidak mungkin Allah mencintai Nabi Ibrahim dan tidak mungkin Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar-benar pembicaraan. Sungguh-sungguh obrolan Allah dengan Nabi Musa. Dalam Al-Quran banyak. Apa di tangan kananmu wahai Musa? Ini adalah tongkatku. Di obrolan Allah dengan Nabi Musa. Dan Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bicara dengan siapa? Nabi Musa. Kata dia enggak, Allah enggak mungkin bicara dengan Musa. Enggak mungkin. Kenapa? Dia punya logika tentang Tuhan. Dari mana dia ambil logikanya? Dari filsafat yang disebut pemikiran absolut. Enggak mungkin salah. Kalau gitu ayat bertentangan dengan absolut, ayat harus ditakwil. Allah enggak mungkin bicara dengan Musa. Tapi Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kata dia enggak mungkin. Enggak mungkin Allah mencintai orang lain, enggak mungkin Allah mencintai makhluk, enggak mungkin. Logikanya ada, tapi intinya dia menolak. Saya juga enggak mungkin kasih logika dia sama antum, nanti antum kena syubhat. Tapi intinya dia punya logika, punya syubhat, punya teori dari filsafat Yunani yang Tuhan itu harus begini, Tuhan harus begini. Kesimpulannya ayat ini salah, harus ditakwil. Bahwasanya Allah tidak mungkin mencintai Ibrahim, tidak mungkin Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah, enggak bisa. Akhirnya dia dihukum mati oleh Khalid Al-Qasri. Maka ketika hari Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkhutbah di hadapan rakyatnya, kemudian berkata, "Dhuhu dhuhayakum taqabbalallahu minna wa minkum." Silakan sembelih sembelihan kalian, kambing kalian, unta kalian sembelih. Semoga Allah terima sembelihan kalian. Fa ini mudhahin bi Ja'ad, adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham. Saya akan sembelih dia. Kenapa? Li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima. Dia bilang Allah tidak pernah bicara sama Nabi Musa. Wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalilan. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Artinya dia menolak 2 ayat. 1 ayat saja ditolak kafir, apalagi 2 ayat. Maka disembelih Ja'ad bin Dirham. Dia punya syubhat filsafat. Mulai ini bid'ah pertama kali bicara tentang Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini. Sifat-sifat. Nah, Ja'ad bin Dirham sebelum meninggal dunia, dia sempat kabur. Disebutkan saat sempat kabur, kemudian bertemu dengan seorang namanya Jaham bin Safwan.
Jahm bin Safwan yang akhirnya dinisbahkan kepadanya firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah. Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Ya. Samarkand itu daerah Uzbekistan, daerah Rusia sana ya. Maka dia bertemu dengan Ja'ad bin Dirham di Kufah. Dia mengatakan bahwa ketika dia dikejar oleh Bani Umayyah, maka dia lari ke Kufah. Di Kufah lah dia ketemu dengan Ja'ad bin Dirham, ketemu dengan Jahm bin Safwan, maka dia mengambil sebagian ilmu dari Ja'ad bin Dirham, maka dia pun mendirikan firqah Jahmiyah. Dan dia juga akhirnya dibunuh oleh Salim bin Ahwas Al-Muzani di kota Maru, di wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Akhirnya dia dibunuh juga. Dan dialah kemudian menyebarkan tentang firqah Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah dengan logika dia. Kalau Allah punya sifat-sifat berarti begini, Allah tidak boleh punya sifat. Nah, Jahm bin Safwan berdakwah, akhirnya dakwah dia masuk ke areal orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah pada asalnya tidak pernah berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bid'ah mereka terkait dengan masalah pelaku dosa besar, di neraka atau tidak, kekal atau tidak, dipanggil mukmin atau kafir, atau manzilah baina manzilatain. Bid'ah pertama kali di kalangan Mu'tazilah disebut masalah al-asma wal ahkam, belum masalah sifat. Namun akhirnya bid'ah Mu'tazilah berkembang, akhirnya mereka belajar dari Jahm bin Safwan, akhirnya Mu'tazilah yang mengusung dakwah Jahm bin Safwan. Maka Mu'tazilah secara kelompok tapi pemikiran Jahmiyah. Secara kelompok namanya Mu'tazilah tapi pemikiran Jahmiyah, sama-sama menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Mereka punya syubhat yang tidak mau kita sampaikan sama antum. Nanti antum kena syubhat ya. Enggak boleh seorang kasih syubhat kontan kemudian jawabannya nyicil, enggak boleh. Kalau syubhat dikasih kontan harus dibayar juga harus apa? Kontan. Kalau enggak orang kena syubhat, bahaya ya. Karena kontannya susah, saya tidak mau kasih syubhat ya. Intinya kemudian dia mengatakan Tuhan tidak boleh punya sifat, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kita Ahlussunnah Al-Quran firman Allah sifat. Kata mereka tidak ada sifat. Kalau gitu Qurannya apa? Quran ini makhluk, Allah ciptakan. Firman Allah itu ciptaan. Allah ciptakan suara didengar oleh Nabi Musa. Bukan Allah berbicara. Paham? Sebentar. Istri. Ya. Biar hidup nyaman ya. Baik, jadi sampai di mana tadi? Sebelum istri. Di mana tadi? Al-Quran. Mereka menolak Allah punya sifat, mereka punya logika. Saya tidak mungkin sampaikan, nanti kita ada bahasan tersendiri. Tapi mereka menolak, kata mereka Allah tidak boleh punya sifat. Nah kalau gitu firman Allah. Ya, kalau saya sederhana, saya Firanda, kalau saya ngomong ini sifat saya bukan? Sifat saya. Bukan sifat orang lain. Kalau sapi ngomong sifatnya sapi. Mbak ya sifatnya kambing. Kalau saya ngomong ini sifat saya punya sifat, saya makhluk, omongan saya juga makhluk. Paham? Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dan perkataannya juga bukan makhluk. Perkataannya adalah sifatnya. Kata mereka enggak bisa. Tidak boleh Allah punya sifat. Kenapa? Ada pembahasannya. Kalau gitu Al-Quran adalah makhluk. Ini sekedar murni logika yang mereka ambil dari Jahm bin Safwan. Maka Mu'tazilah akhirnya tersebar dengan penolakan sifat. Muncullah tokoh-tokoh mereka seperti Ahmad bin Abi Du'ad, Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi dulu faqih. Tapi gara-gara dia salah bergaul, dia menjadi Mu'tazilah yang mengusung madhab Jahmiyah yang dibantah oleh muridnya Imam Ahmad Ad-Darimi, Rad ala Bishr al-Marisi. Maka Mu'tazilah pun berkembang. Kemudian setelah Mu'tazilah berkembang, terutama di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Al-Bukhari. Kemudian mulai muncul tokoh bid'ah berikutnya bernama Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang mendirikan firqah atau madhab namanya Kullabiyah. Apa Kullabiyah? Apa pemikirannya? Ini juga panjang lebar. Kemudian dari Kullabiyah muncullah kelompok namanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Asy'ariyah besar Asy'ari di Baghdad yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand di Uzbekistan yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Satu masa. Tetapi Maturidiyah memang tidak terkenal. Maturidiyah itu terkenal belakangan. Maturidiyah tidak ketika zaman Abu Mansur al-Maturidi tidak kenal. Makanya kalau kita baca buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak bahas Maturidiyah sama sekali, tidak bahas sama sekali. Karena memang tidak tersebar di wilayah Jazirah Arab. Dia baru muncul belakangan.
madzhab apa? Akidah Maturidiyah yang mirip dengan akidah Asy'ariyah. Ini sekedar tentang munculnya pemahaman-pemahaman dalam Islam, dan sekarang antum bisa lihat berbagai macam aliran-aliran dalam Islam. Banyak sekali ya. Ini hanya segelintir kecil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.